Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya, Saddam Hussein. Semoga sahabat baikku dalam keadaan sehat baik bahagia ceria, penuh kemudahan dalam beraktivitas yang penuh semangat. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan menceritakan, mencari jati diri malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku kita simak ceritanya berikut ini. Rara adalah seorang gadis kelas 2 SMK yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Sejak masuk SMK, ia selalu merasa berbeda dari teman-temannya. Ia tidak terlalu populer, tidak pintar secara akademis, dan sering merasa kesepian. Satu-satunya pelarian yang ia temukan adalah bergabung dengan geng anak-anak tongkrongan di dekat sekolahnya. Awalnya, tongkrongan itu hanya tempat untuk menghabiskan waktu. Mereka nongkrong di kafe, bercanda, dan sesekali bolos kelas. Namun, lama-kelamaan pergaulan mereka semakin liar. Mereka mulai mencoba hal-hal yang melampaui batas. Minuman keras, pesta liar, hingga kenakalan-kenakalan yang membuat mereka seringkali terlibat masalah dengan pihak sekolah. Teman-teman Rara, termasuk Ardi, seorang siswa kelas 3 yang menjadi panutan di tongkrongan, sering membenarkan perilaku tersebut, mengatakan bahwa masa muda adalah waktu untuk menikmati hidup. Rara semakin hanyut dalam gaya hidup itu. Awalnya hanya sekedar ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan, dia mulai merasa sulit untuk keluar. Nilai-nilainya anjlok, dan ia sering absen dari sekolah. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai drop out karena terlalu sering bolos dan terlibat masalah serius. Namun, Rara tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase, sesuatu yang bisa ia kendalikan. Namun, suatu hari, semuanya berubah. Salah satu pesta liar yang mereka adakan diserbu oleh polisi. Beberapa temannya, termasuk Ardi, ditangkap karena menyimpan narkoba. Momen itu menjadi pukulan besar bagi Rara. Ia mulai melihat dampak buruk dari pergaulan yang selama ini ia ikuti. Ia takut, bingung, dan merasa kehilangan arah. Keesokan harinya di sekolah, Rara dipanggil oleh kepala sekolah. Orang tuanya juga dipanggil untuk bertemu. Di hadapan mereka, kepala sekolah menjelaskan bahwa jika Rara tidak segera memperbaiki sikap dan prestasinya, ia mungkin tidak akan bisa lulus SMK. Itu adalah ultimatum yang keras, namun diperlukan. Malam itu, Rara merenung panjang. Ia melihat hidupnya yang hancur berantakan. Masa depannya diambang kehancuran, dan ia merasa sangat terpuruk. Ia ingat betapa semangatnya dulu saat masuk SMK, penuh harapan dan mimpi untuk masa depan. Kini, semua itu terasa jauh. Namun, di balik keterpurukan itu, ada dorongan kuat untuk bangkit. Rara mulai memutuskan hubungan dengan teman-teman tongkrongannya. Ia berhenti datang ke pesta-pesta dan mulai fokus pada sekolahnya. Tentu, tidak mudah baginya untuk kembali menata hidupnya, apalagi dengan stigma buruk yang sudah melekat. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk berubah, tapi Rara tidak menyerah. Dengan dukungan keluarganya dan satu-satunya teman yang setia, Nina, ia berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan pelajaran. Rara juga mulai mencari makna hidup di luar pergaulan bebas dan kesenangan sesaat. Ia bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler dan menemukan semangat baru di sana. Perlahan tapi pasti, Rara menemukan jati dirinya. Ia menyadari bahwa masa muda bukan berarti harus dihabiskan dengan hal-hal negatif, tetapi untuk membentuk karakter dan menyiapkan diri menghadapi dunia yang lebih luas. Meskipun jalannya tidak mudah, ia akhirnya berhasil lulus SMK dengan nilai yang cukup baik. Rara belajar dari kesalahannya dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri.
Cerita Rara adalah pelajaran bahwa jatuh ke lubang pergaulan yang salah memang bisa menghancurkan masa depan. Tetapi selama masih ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sahabatku yang berbahagia, setelah berhasil lulus SMK dengan segala perjuangannya, Rara memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ia terinspirasi oleh para guru yang membantunya bangkit dari keterpurukan. Dalam hatinya, Rara tahu bahwa ia ingin menjadi guru, bukan hanya sebagai profesi, tetapi sebagai panggilan untuk membantu anak-anak muda yang mungkin mengalami kebingungan dan kesulitan seperti yang pernah ia alami. Masa-masa kuliah pun dilaluinya dengan penuh semangat. Berbeda dengan saat di SMK, kali ini Rara benar-benar serius dalam belajar. Ia menyadari betapa pentingnya pendidikan, tidak hanya untuk masa depannya, tetapi juga untuk mempersiapkan dirinya menjadi pendidik yang dapat memberi pengaruh positif bagi generasi muda. Selama kuliah, Rara juga aktif mengikuti kegiatan kampus dan organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan remaja. Namun, di setiap langkahnya, bayang-bayang masa lalunya selalu hadir. Terkadang Rara merasa takut jika orang-orang tahu tentang pergaulannya yang dulu, mereka akan memandangnya rendah. Tetapi seiring berjalannya waktu, Rara belajar menerima masa lalunya sebagai bagian dari proses yang membentuk dirinya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran berharga. Setelah menyelesaikan kuliahnya dengan predikat yang memuaskan, Rara diangkat menjadi guru di sebuah SMK di kota kelahirannya. Disinilah, perjalanan hidupnya yang baru sebagai pendidik dimulai. Sebagai guru, Rara tidak hanya mengajarkan materi pelajaran kepada siswa-siswinya, tetapi juga berusaha mendekati mereka secara pribadi. Ia memahami bahwa masa remaja adalah masa yang penuh tantangan, kebingungan, dan godaan. Dengan pengalamannya di masa lalu, Rara bisa dengan mudah mengenali siswa-siswa yang mulai menunjukkan tanda-tanda terjebak dalam pergaulan bebas. Alih-alih menghakimi atau menghukum mereka, Rara mendekati mereka dengan pendekatan yang lembut namun tegas. Ia berbicara dari hati ke hati, menceritakan pengalamannya sendiri, dan menunjukkan bahwa masih ada jalan untuk berubah sebelum semuanya terlambat. "Saya tahu bagaimana rasanya," katanya suatu hari kepada seorang siswinya, Lani, yang mulai sering absen dan terlibat dalam pergaulan yang mencurigakan. "Saya pernah ada di posisi kamu, tapi percayalah, itu hanya akan membawa kamu ke jalan buntu. Masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya." Lani, yang awalnya merasa tidak ada yang mengerti dirinya, mulai membuka hati kepada Rara. Lambat laun, dengan bimbingan dan perhatian Rara, Lani mulai berubah. Peristiwa ini menjadi salah satu dari banyak momen di mana Rara berhasil menyelamatkan anak-anak dari terjerumus lebih dalam kepergaulan yang salah. Kesuksesan Rara sebagai guru tidak hanya diukur dari hasil akademis siswa-siswinya, tetapi juga dari bagaimana ia mampu menjadi mentor, sahabat, dan panutan bagi mereka. Banyak siswa yang terinspirasi oleh ceritanya, dan tidak sedikit yang menganggap Rara sebagai penyelamat mereka di masa-masa sulit. Rara pun dikenal di kalangan para guru dan kepala sekolah sebagai sosok pendidik yang memiliki pendekatan unik. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar-seminar pendidikan, berbagi tentang pentingnya memahami kondisi psikologis remaja, serta bagaimana seorang guru bisa menjadi agen perubahan dalam hidup siswa. Meskipun Rara telah mencapai banyak kesuksesan dalam karirnya, ia tidak pernah melupakan masa lalunya. Justru, masa lalu itulah yang menjadi kekuatannya. Rara percaya bahwa setiap orang bisa berubah, dan ia ingin terus menginspirasi anak-anak muda untuk memilih jalan yang benar, tidak terjebak dalam godaan pergaulan yang merusak. Hingga saat ini, Rara tetap berpegang pada keyakinan bahwa setiap siswa punya potensi, meski mereka mungkin tersesat sesaat. Dengan sabar dan kasih,
Ia terus mendidik generasi muda agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa meraih masa depan yang lebih baik. Akhir cerita, Rara sukses bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi sebagai pendidik yang mampu mengubah hidup banyak anak-anak, memberikan mereka harapan, dan membantu mereka menemukan jalan yang lebih cerah di tengah kegelapan pergaulan bebas. Sahabat inspirasiku yang berbahagia. Sahabat inspirasiku yang berbahagia. Setelah lulus kuliah dan menjadi guru, Rara membawa kisah masa lalunya sebagai modal penting dalam mendidik. Ia paham bahwa pergaulan bebas bisa merusak masa depan. Dan karena itulah ia bertekad untuk mengarahkan siswa-siswinya ke jalan yang lebih baik. Sebagai pendidik, Rara tidak hanya fokus pada materi pelajaran, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Ia mengerti bahwa banyak remaja menghadapi kebingungan dan tekanan dalam hidup mereka, sama seperti yang pernah ia alami. Setiap kali ia melihat siswa yang mulai berperilaku menyimpang, Rara bisa dengan mudah mengenali tanda-tandanya, karena ia sendiri pernah terjerumus dalam kegelapan itu. Ia tidak menghakimi mereka, melainkan mendekati mereka dengan penuh empati. "Saya pernah berada di posisi kamu," katanya kepada salah satu siswanya yang hampir menyerah pada tekanan teman sebaya. "Kamu masih punya waktu untuk memilih jalan yang lebih baik." Cerita masa lalunya, yang dulu terasa seperti beban, kini menjadi kekuatan dalam membimbing anak-anak didiknya. Rara mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Ia membuktikan kepada mereka bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan perubahan itu mungkin dilakukan. Sahabatku, penutup dari kisah perjalanan hidup Rara yaitu, Rara akhirnya berhasil menjadi lebih dari sekadar seorang guru. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh murid-muridnya karena cara uniknya mendidik dan menginspirasi. Dengan penuh kebijaksanaan dan pengalaman pribadi, ia mengarahkan generasi muda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia mengajarkan bahwa setiap keputusan memiliki dampaknya, dan memilih jalan yang benar adalah kunci untuk masa depan yang lebih cerah. Rara tidak hanya sukses sebagai pendidik, tetapi juga sebagai seseorang yang berhasil membawa perubahan dalam hidup banyak orang, membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Demikian kisah inspirasi ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmah pelajaran dari kisah ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan ini. Atas segala kekurangannya, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan atas perhatian dan dukungan sobatku pada channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya sudahi perjumpaan kita kali ini dan sampai ketemu kembali di kisah inspirasi berikutnya dan saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.